Asy-Syaikh Hashim Asy'ari, pendiri daripada NU atau Nahdlatul Ulama. Beliau itu punya satu kitab, karya beliau, karangan beliau. Nama kitabnya At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna Al-Maulid Bil Munkarat. Dalam kitab itu beliau menjelaskan tentang tanbih, peringatan-peringatan di mana orang membuat kemungkaran, melakukan kemaksiatan di dalam perayaan Maulid. Dan itu sudah terjadi dari zaman beliau sampai sekarang tuh. Bahkan di beberapa tempat masih kental daripada kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan. Oleh sebabnya penting saya mengingatkan, khususnya nanti tadi yang mengadakan atau kita semua yang hadir, untuk menjaga adab. Kita tahu kita hadir maulid ini membawa niat, memasang niat untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad. Tujuannya biar kita mendapatkan ridho Nabi dan ridho dari Allah. Jangan sampai niat kita rusak, hilang pahala kita daripada perbuatan-perbuatan yang mungkin kita tidak menjaga adab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan, baik itu nanti di Maulid Arba'in ataupun Maulid secara umum yang diadakan baik di masjid-masjid, di rumah-rumah, bukan khusus Arba'in, semua. Bagi semua perlu saya sampaikan, perlu saya ingatkan, biasa kalau setiap tempat itu mengadakan Maulid, khususnya masjid, banyak anak-anak kecil yang ribut, banyak anak-anak kecil yang berisik. Ya, dan juga kadang-kadang bukan hanya anak kecil, ibu-ibunya pun kadang-kadang ikut-ikutan. Iya, kalau ibunya saja beribut, apalagi anak-anaknya. Nah, ini perlu kita ingatkan, perlu kita himbau. Salah satu daripada adab kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita menjaga adab, tidak mengangkat suara, tidak bersuara, terlebih saat disebut nama Nabi Muhammad. Kita ini kan dalam perayaan Maulid baca qasidah sebut nama Nabi, diceramah ceritakan cerita tentang Nabi. Tapi anak-anak kecil main ribut, kadang-kadang panitia berdiaman aja. Yang parahnya lagi orang tuanya diam aja. Kenapa itu terjadi? Semua karena bukan salah sang anak, namanya anak kecil ribut wajar. Ya, emang mereka itu taunya main. Tapi orang tua yang salah, yang tidak mendidik anak. Bukan hanya di bulan Maulid, setiap hari mungkin kalau di masjid anak-anak ribut, mau sholatnya ribut. Ya, khususnya kalau perayaan-perayaan Maulid mulai berkumpul tuh ramai-ramai anak kecil. Ya, ributnya minta ampun. Sampai terkadang penceramah itu terganggu kalau sudah ada yang ribut. Ya, anak-anak ribut, ibu-ibunya ribut, bapak-bapaknya ribut, udah enggak fokus tuh. Semuanya rusak. Pahala kita akhirnya hilang. Jadi yang pertama, hal ini terjadi tadi karena kita orang tua tidak mendidik anak kita dengan baik. Pertama, tidak menjaga adab di rumah Allah. Kedua, tidak menjaga adab dengan Nabi Muhammad. Ribut di masjid, bayangkan. Iya. Mungkin di agama lain, setiap di tempat ibadah mereka mungkin tidak ada anak kecil ribut kayak kita di masjid-masjid. Dijaga. Yang jadi masalah kadang-kadang anak kecil itu dikumpul jadi satu, nah itu yang buat ribut. Harusnya dipisah. Jangan ditemukan sama teman-temannya, ini solusi. Mau itu sholat 5 waktu kah? Khususnya peringatan-peringatan Maulid. Orang tua bawa anak, gandeng pangku, duduk di sampingnya. Jangan anaknya dilepas, anaknya ngumpul sama yang lain-lain, itu yang buat ribut. Ya. Jadi pertama, kalau sudah ribut di masjid tidak beradab di rumah Allah, masjid ini tidak boleh kita ribut berisik-berisik. Kedua, tidak beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi ibu-ibunya juga ikut-ikut. Kenapa saya bilang ibu-ibu? Ya memang kebanyakan biasa kalau suka ngobrol tuh ibu-ibu. Di perayaan-perayaan Maulid, bukan ibu-ibu majelis ini. Kalau ibu-ibu majelis ini Masya Allah semua. Tidak ada suaranya. Di belakang berdiaman, entah tidur ke apa kayak. Saking diam tidak ada suara. Di luar sana ribut berisik biasanya. Ya. Maka himbauan nanti ketika kita baik secara umum Maulid Nabi ataupun Arba'in, nanti kita himbau yang bawa anak dijaga anaknya, ibu-ibu jangan ngobrolan, jangan berkisah. Tidak sopan, tidak adab saat disebut nama Nabi kita ngobrol.
di majelis taklim. Ya, kita maulidkan sama dengan majelis taklim. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang kalau suka ngobrol di majelis taklim, suka ngobrol saat disebut nama Nabi, disebut nama Allah, yukhsha minhul kharas, kata beliau. Dikhawatirkan di akhir hayatnya bisu nanti. Hati-hati. Ya, kalau tidak percaya, ya silahkan dicoba. Dikhawatirkan akhir hayatnya bisu. Kata ulama, bisunya ini ada dua makna. Bisa bisu betulan, bisa bisu maknawi. Apa bisu maknawi? Tidak bisa ngucap la ilaha illallah. Itu yang kita takutkan. Ya, itu yang kita khawatirkan. Akibat berisik di majelis, apalagi majelis di situ dibacakan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi mungkin sebagian di sini ada pengurus masjid. Iya, jadi kalau bikin maulid nanti silahkan bagus, tapi hindari keributan. Anak-anak diatur dengan baik biar kita ini dapat pahala yang sempurna. Jangan sampai hilang, rusak pahala kita gara-gara hal yang demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita sampaikan, kita ingatkan juga, dan pernah mungkin saya sampaikan di sini, di masjid-masjid ngadakan maulid suka ada pohon pisang, suka ada gantung-gantungan tuh. Ya, suka ada pohon pisang, ada bendera, telur rebus, apalagi gantung-gantungan. Nanti kalau saat asrokol, itu berebut sudah semuanya. Minta ampun ributnya. Itu kan tinggi, bisa diambil saat berdiri. Dan memang sudah dipersiapkan ngambilnya saat asrokol tuh. Ketika asrokol ributnya minta ampun masjid itu. Iya, berteriak-teriak kadang-kadang. Anak-anaknya, ibu-ibunya berebut ngambil apa yang digantung itu. Dari makanan, kadang ada uang, kadang ciki-ciki dan yang lain sebagainya. Hati-hati, kita buat masjid, di masjid buat maulid bagus, bila perlu tidak usah buat yang begini-begini. Itu tidak sopan, bahkan tidak pantas di masjid. Iya, yang bikin tidak pantas apa? Pertama keributannya, menimbulkan keributan. Sudah ributnya di masjid, ributnya saat asyraqal. Pahamlah kita makna asyraqal itu apa? Kita ini makna asyraqal, kita berdiri menyambut Nabi datang. Masa Nabi datang kita berteriak-teriak? Makanya kata Al-Imam Ghadiyat, beliau dalam kitabnya, beliau punya kitab namanya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Dalam kitab itu beliau menjelaskan bagaimana sopan santun kita, adab kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kata beliau, wajib kita mengagungkan Nabi setelah meninggal sebagaimana Nabi masih hidup. Anggap Nabi masih hidup. Wajib kita mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi seakan Nabi itu masih hidup. Sehingga kata beliau, saat disebut nama Nabi, saat diceritakan kisah tentang Nabi, bayangkan Nabi itu lagi ada di hadapan kita. Saat asyraqal itu kan kita paham bagaimana dijelaskan oleh ulama. Nabi datang, walaupun kita nggak lihat, bayangkan Nabi datang. Kayak apa Nabi datang kita ribut. Kayak apa lagi Nabi datang kita berebut, cuma ngambil 2.000 tergantung. Hilang sopan santun kita, apa enggak hilang pahala kita. Bukan buat maulid, itu namanya yang buat kemungkaran tadi. Itu sudah dijelaskan oleh Syekh Hashim tadi. Kemungkaran-kemungkaran diantaranya angkat suara, ribut, berisik. Nah itu salah satu yang membuat berisik, gantungan-gantungan itu. Jadi pengurus-pengurus masjid saya himbau, kalau buat maulid enggak usah pakai yang kayak gitu-gitu. Pohon pisang bagus, tapi jangan rebutan. Kadang kan ada maulid di masjid, ada pohon pisang tapi dijaga sama panitia. Selesai baru dibagi satu-satu. Kan kayak gitu, bagus tuh. Dibagi satu-satu, enggak ribut anak-anak. Tapi kalau enggak dibagi, beributan, ya, berebutan dan ribut. Nah, itu yang akhirnya menimbulkan keributan di masjid, sudah enggak sopan di rumah Allah, enggak sopan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang pahala kita. Ya, pahala kita untuk mendapatkan pahala, dapat ridho Nabi hilang cuman gara-gara yang demikian. Jadi kalau yang khususnya nanti yang ngambil arba'in atau secara umum dimanapun tempat, kalau buat maulid enggak usah pakai gantung-gantungan. Ya, karena akan menimbulkan daripada keributan. Kalaupun pohon pisang misalkan mau dibagi, ada telurnya, dibagi dengan baik, jangan biarkan orang rebutan. Di antaranya lagi yang perlu saya sampaikan, di antara kemungkaran yang sering terjadi juga di perayaan maulid, campur laki perempuan. Nah, khususnya nanti yang ambil arba'in ataupun secara umum di masjid-masjid mengadakan maulid, jangan sampai campur tempat duduk laki dan perempuan. Ikhtilat itu tidak boleh. Ya, jangan sampai nanti kita mau cari pahala malah dapat dosa karena bercampur laki dan perempuan.
Ya, khususnya arba'in dan masjid-masjid secara umum. Disusun, diatur betul-betul tempat di mana laki-laki, di mana perempuan. Jadi jangan sampai nanti bercampur. Karena itu akan menimbulkan daripada kemungkaran. Di antara lagi kemungkaran yang sering terjadi juga, misalkan di perayaan-perayaan Maulid, ini yang insya Allah tidak ada di arba'in. Di umum nih biasa ada di masjid-masjid, yang main hadrohnya perempuan biasanya. Betul nggak? Hah? Yang main hadroh perempuan, yang ngaji perempuan, tampil di depan, yang nonton laki semua. Iya. Kayak apa itu? Perempuan itu dilarang adzan. Kenapa dilarang adzan? Suara perempuan itu, walaupun kata ulama suara perempuan itu bukan aurat, tapi suaranya itu mengandung yang dengar bikin syahwat. Iya. Ini perempuan malah bergosip. Kalau majelis khusus perempuan silahkan. Majelisnya perempuan semua, yang main hadroh perempuan, tidak masalah. Ini di depan lakian semua nih. Ya, soft paling depan perempuan main hadroh nih. Benyair, begendangan ya. Belum nanti yang ngajinya juga perempuan. Itu kan tidak pantas. Perempuan dipertontonkan di hadapan laki-laki itu tidak pantas. Apalagi maulid Nabi. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Sering kan banyak di masjid-masjid begitu. Kita datang maulid, pas kita yang ceramah lagi, aduh. Ya. Nah, itu salah satunya. Jadi khususnya, makanya saya katakan kalau di arba'in tidak ada, hadroh kita siapkan. Bukan dari tuan rumah masing-masing. Ya salah satunya untuk mengantisipasi biar tidak ada perempuan nanti yang main ya. Jadi sudah, kalau di luar biasanya itu banyak di masjid-masjid. Ya. Dan yang terakhir, dan setiap tahun selalu kita ingatkan hadir maulid kita dengan tertib, dengan rapi, niat mencari ridho Allah, niat cari ridho Nabi, sehingga ketika pulang jangan bawa bungkus makanan. Siap kira-kira? Ini kan setiap tahun selalu kita ingatkan, selalu kita sampaikan, tapi masih ada kadang-kadang ya. Jadi membawa makanan pulang acara itu kalau tuan rumahnya tidak mempersilahkan haram. Tidak boleh sih. Jangan sembarang kita ngambil. Lihat ada buah di depan, mulai berebut itu. Ada buah-buahan, ada kue-kue, nganggur kayaknya nih. Kecuali tuan rumah sudah ngasih kode, ngasih izin, bila silakan diambil, silakan. Iya. Ini kadang-kadang tuan rumah ngasih izin, Habib belum sempat bungkusin, bubuhannya duluan sudah. Ini Habib belum dapat. Bubuhannya sebungkus-bungkus semua sudah. Nah, itu yang jadi masalah ya. Jadi tidak diperkenankan, haram. Kita datang satu acara, sudah sering kita sampaikan, bahkan setiap tahun. Datang satu acara, kita tidak boleh bawa makan, kecuali memang disuruh bawa pulang. Kita arba'in kadang ada tuan rumah yang makan di tempat, ada tuan rumah yang nyiapin kotakan. Kalau kotakan kan bawa pulang nyata sudah. Ya, nah selain yang dikasih sama kita, tidak boleh kita bawa. Kecuali memang disuruh, itu bawa tuh. Tapi kalau nggak disuruh bawa, jangan pernah bawa, haram, hati-hati. Ini sering saya sampaikan dan sering saya lihat masih banyak saja yang bawa hal demikian. Khususnya ibu-ibu diingatkan. Biasa kalau maulid tasnya besar-besar itu. Iya, kirain bawa duit buat masukin infak ya. Buah-buahan, kue-kue, untuk isinya dalamnya. Banyak isinya. Jangan dibawa. Kecuali tuan rumah nyuruh bawa. Bagus, berkah. Ini kadang-kadang alasan, ini berkah Nabi, berkah maulid. Alasannya berkah, bukan berkah haram. Tidak boleh dibawa ya. Kecuali tadi tuan rumah nyuruh bawa. Kalau tuan rumah nggak nyuruh bawa, kalau tuan rumah nggak ngomong, kalau kita nggak ada malu mau ngomong silakan Pak saya bawa ya. Nggak ada malu kan namanya. Ngomong silakan. Iya. Tapi kalau tuan rumahnya tidak ada omongan ya jangan bawa. Kalau tuan rumah sudah ngasih kode ya bawa aja silakan dibungkusin yang ada. Umumnya begitu kan ya. Silakan. Ya, untuk mimbabil wara, untuk salah satu kewaraan kita ini kalau tidak ada omongan jangan bawa. Ya hati-hati karena kalau kita bawa jadi haram. Kita makan makanan haram. Kalau makan haram ngapain kita setiap malam majelis 40 malam makan haram akhirnya. Tidak ada guna kita datang ke maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dapat pahala malah dapat dosa. Nah, jadi itu beberapa hal yang perlu saya ingatkan, saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tadi kita sampaikan khususnya di Maulid Arba'in, di maulid-maulid di luar sana. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini hilang. Ya, jangan sampai jadi tradisi. Ini tradisi yang buruk. Tradisi bukan tradisi yang baik.
Kalau kita niat kadang-kadang mau memeriahkan maulid, bagus. Tapi caranya sopan santun tetap kita jaga. Jangan sampai ingin memeriahkan tapi adabnya lepas. Jadi malah nambah dosa.